Sekarang sudah ya. Mohon maaf ya Bintang ya, karena kakak tadi agak terlambat untuk masuknya, karena kakak sendiri tadi itu ya tiduran, nggak ada yang bangunin, jadi agak terlambat tadi persiapannya. Oh, siapa ya? Satunya Bintang siapa ya? Satunya Bintang siapa? Yang di Depok siapa? Bintang? Bobby. Temanmu yang satunya lagi siapa? Yang di Depok juga? Oh, yang di Bogor juga. Kemal, Bi. Yang di Bogor ya. Lagi Siapa? mojo. Kemal. Oh, Kemal. Ya. Kemal lagi ngapain? Lagi mojoin, Bi. Oh, lagi mau join. Oke. Nanti saya join dulu. Berarti Bintang coba itu open cam. Bintang itu yang mana sih? Bintang sama Kemal. Oh iya, Bintang. Kemarin belum ikut ini ya. Belum ikut yang membahas soal yang ini ya. Karena Iya. kemarin ada itu ya, ngerjain Kemarin saya tugas ya. izin kamu. Ya, ngerjain tugas ya. Iya, Oke, Bi. nggak apa-apa. Oke, kemarin tuh kita kami itu membahas soal-soal ini. Soal ini setelah selesai membahas mengenai materi ya, materi ini dari listrik statis. Terus kami mencoba untuk mengerjakan soal-soalnya. Di sini ada Vino juga. Selamat sore Vino. Oke, mungkin kita buka dulu ya. Oke, karena Bintang kemarin belum itu ya, belum melihat soal ini ya. Coba Bintang lihat ini ya. Materi dari listrik statis di mana di soal pertama ini itu kira-kira ini Bintang materi di sekolah gimana? Sudah sampai mana? Listrik statis sudah lewat belum? Baru kayaknya, Bi. Baru ya? Baru ada ya? Untuk itu ujian udah ada? Ujian tengah semester? Nggak ada ya langsung ya kalau Bintang ya? Nggak ada ujian tengah semester, Bi. Nggak ada ya? Ya. Langsung ya? Hmm. Oke, di sini ada Vino sama Nanang. Vino sama Nanang gimana? Ya, Bi. Materi di sekolah gimana? Di sekolah? Nggak, nggak ingat sih. Saya gap year, Bi. Oh, Nanang gebiar. Ya. Oke. Oke, kalau Vino? Oke, ini workbooknya Vino itu. Ada kendala di itu. Voice ya. Boleh lewat chat aja ya kalau Vino itu ada masalah di suaranya ya, suara device-nya. Oke, Nanang itu ya, gap year ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Dulu kakak juga gap year. Masalah. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai listrik statis dan di sini sepertinya kemarin tuh ada teman-teman yang lain juga ya udah ikut membahas soal ini, udah sampai nomor 3 seingat kakak. Dan di sini sepertinya cuma Vino ya yang ikut kemarin. Masih ada banyak lagi tapi sepertinya belum pada masuk. Dan di sini ada Bintang sama Nanang yang mungkin ini belum itu ya, belum tahu soalnya dan pembahasannya gimana ya. Oke, mungkin kakak singgung sedikit ya sebelum kita membahas soal yang lain. Oke, Kamal sudah masuk. Kamal. Oke, di soal yang pertama diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. Nah, di sini ada muatan di mana Q yang pertama itu positif, Q2 negatif. Kita tahu kalau jenis muatan itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Ketika kedua muatan ini digabungkan, maka positif ketemu negatif atau yang berbeda ya, berbeda jenis muatannya akan tarik menarik, tarik menarik.
Sedangkan jika sama muatannya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak. Oh, ini singkatannya kok sama ya? Ini tarik menarik ya. Menarik. Dan ini tolak menolak. Oke. Sedangkan yang pertama, pernyataan pertama, muatan Q1 menarik muatan Q2. Nah, menarik ya. Karena positif dengan negatif. Berarti ini betul. Terus yang kedua, gaya Coulomb sebanding dengan Q1 dan Q2. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu F ya. F. F itu ada arahnya. Tapi di sini kita di pernyataan ini menanyakan yang sebanding dengan Q1 dan Q2. Nah, karena F itu rumusnya K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, maka yang sebanding dengan F-nya ini itu Q1 dan Q2-nya. Berarti karena sebanding ya, F sebanding, berarti F sebanding dengan Q1 dan Q2. Dikali Q2 ya. Nah, ini juga betul berarti ya. Terus yang ketiga, gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2 ya. Nah, ini berbanding terbalik. Berarti yang berbeda ya, kalau F ini di pembilang, maka kita lihat yang di penyebutnya. Penyebutnya ada R kuadrat. Ini yang ditanyakan ya, kuadrat jarak. Berarti sama ya. Berarti betul. Seper R kuadrat. Berbanding terbalik kuadrat. Oke, ini betul juga. Terus yang keempat, watt medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 itu 0. Apakah betul atau apakah salah? Oke, kita coba ya. Nah, apabila ada Q muatan di sini, Q1 dan Q2 di sini, kita ingin mau menguji dari watt medan listriknya, maka kita kasih titik, sebuah titik. Titik itu kita bisa letakkan di antara dimanapun tepatnya. Tapi kalau di sini berarti kita itu ya pernyataannya itu di tengah-tengah, Berarti kita taruh di tengah-tengah antara kedua muatan. Kasih titik, kasih sebuah titik kecilan. Sebuah titik ya. Nah, titik ini itu untuk menguji kuat medan listrik antara yang satu ini, muatan satu dan muatan dua. Dengan cara apa? Dengan cara itu ya, kita lihat kemana arahnya. Karena ya, muatan listrik ya, itu memiliki arah. Karena di sini nggak disebutkan itu ya, nilainya, maka kita analisis dulu arahnya. Nah, karena Q1 ini positif ya, dengan Q2 ini negatif, maka kita tahu. Kita kemarin sudah belajar mengenai muatan listrik. Apabila muatan itu positif, maka kuat medan listriknya akan cenderung mengeluarkan ya, mengeluarkan. Sedangkan jika negatif, maka akan menyerap. Akan menyerap ya. Nah, di sini itu kalau kita kasih sebuah titik di tengah-tengah ini, maka titik ini yang terhadap muatan Q1 ini, maka akan cenderung menjauhi ya. Cenderung menjauhi. Warnanya saya ubah. Cenderung menjauhi. Karena apa? Karena di muatan satu ini itu dia mengeluarkan atau mengeluarkan muat medan listriknya. Berarti dia mendorong keluar. Nah, karena ada titik muatan di sini, maka dia terpengaruh juga atas kuat medan listrik yang dikeluarkan dari muatan positif ini. Nah, terus berarti arahnya ke kanan ya. Arah titiknya ini, kuat medan listriknya itu akan ke kanan. Sedangkan jika yang negatif, muatan negatif, kita tahu bahwa muatan listrik dari itu ya, yang negatif itu cenderung menyerap medan listriknya. Maka titiknya ini juga akan mengarah ke ini, diserap ya, diserap ke dalam muatan negatif. Maka ini juga akan mengarah ke kanan. Maka totalnya itu bukan E1 kan ditambah ya.
E1 ditambah E2. Ini ditambah karena apa? Karena arahnya sama-sama ke kanan. Beda lagi kalau arahnya berlawanan, maka akan saling mengurangi ya. Tergantung kalau semisal ya, ini kan bertambah ya. Berarti kita selesaikan dulu ini dulu. Ini E1 tambah E2. Berarti kan ditambah ya. Nah, kalau ditambah berarti nilainya kan tidak sama dengan 0 ya. Pasti melebihi 0. Melebihi dari 0. Maka ini pernyataan yang 4 ini salah ya. Karena ini menjelaskan 0. Jadi 4 ini salah. Yang benar mana? Yang benar 1, 2, 3. Jadi jawabannya B. Oke, jadi jawabannya itu ya. Oke, terus untuk kuat medan listrik yang arahnya jumlahnya ya, jumlah E totalnya itu arahnya tidak bersamaan seperti ini, itu bagaimana? Nah, kalau semisal arahnya tadi, ini semisal saya ubah itu ya, ubah negatif juga, maka kan akan ini ke kanan, sedangkan yang satu ke kiri. Maka E totalnya akan berbeda, yaitu E1 dikurangi E2. Nah, nilainya itu seberapa? Nilainya itu tergantung ya, tergantung antara rumusnya ya, tergantung pada komponen dari rumus. E sendiri itu kan K kali Q dari muatannya per R kuadrat. Maka tergantung jarak dan juga tergantung besar muatan yang diuji. Besar muatan yang diuji. Oke. Jadi nanti biasanya di soal-soal itu sering ditanyakan ketika nilainya itu sama dengan 0. Itu jaraknya itu di antara mana. Nah, yang sering itu ya dipertanyakan di soal-soal seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan sebelum kita berpindah. Kakak juga sudah menyiapkan gitu ya, soal yang seperti itu nanti. Ada yang ingin tanyakan? Ada Damar, Kamal, Vino, Nanang, dan Bintang. Oke, kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Oke. Lanjut deh. Oke. Yang kedua ini, yang kedua ada dua muatan titik yang sejenis dan sama besar. Ini ya, mengalami gaya tolak. Ini saya singgung sebentar aja kalau gitu. Kemarin sudah sampai nomor 3 ya. Dua muatan titik yang sejenis, berarti ada kata sejenis, berarti muatannya sama, dan nilainya sama besar ternyata, yaitu 10 negatif 2 Coulomb. Pada jarak 10 cm, ini R-nya ya berarti ya, satu dari yang lain. Nah, gaya tolak menolak yang dialami, gaya tolak, ada kata gaya berarti ini F-nya ya, F atau gaya Coulomb-nya. F-nya itu berapa? Ini ditanyakan. Kita tahu bahwa F rumusnya itu apa? K Q1 I2 per R kuadrat. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya itu ya, ada dua muatan. Nah, di sini itu mereka itu saling bisa juga mendekati, bisa juga saling menjauhi. Karena ada dua muatan. Muatan ini bisa muatan uji, dan ini muatan sumber, maaf. Ini muatan sumber, dan ini muatan uji. Kita bisa dianalogikan seperti itu ya. Nah, terus kan ada dua muatan ini ya. Terus untuk menghitung gaya atau gaya yang di antara kedua muatan ini, itu nilainya berapa, maka ditemukan sebuah rumus seperti ini. Nah, ini jaraknya ya. Jarak antara kedua muatan ini disebut R. Nah, ini nanti nilainya kita tahu di sini, tergantung jaraknya berapa. Nah, karena kita sudah tahu rumusnya, maka kita tinggal mensubstitusi nilai-nilainya. Di sini K itu ketetapan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Terus dikali Q1, Q1-nya 10 pangkat negatif 2. Terus dikali lagi 10 pangkat negatif 2. Ini dari mana? Ini ya, QA ya berarti ya. QA dan QB. Ternyata nilainya sama, 10 pangkat min 2. Nah, ini diper. Ini R kuadratnya, jaraknya. Jaraknya itu berarti 10 ya, 10 cm menjadi 0,1 meter.
ini 10 pangkat negatif 1 ya. Ini kita kuadratkan. Karena ini jika dikuadratkan, maka nilainya 10 pangkat negatif 2. Maka kalau kita coret, nilainya akan sama ya. Jadi nanti masih meninggalkan perhitungan ini. Jadi nanti nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2, ini tinggal kita tambahkan. 9 ditambah negatif 2. Jadi 7 ya. 9 kali pangkat 10 pangkat 7. Ini jawabannya E ya. E. Ya, mungkin ini masih mudah ya. Masih mudah. Kita lanjut lagi. Ini kita sudah bahas juga di minggu kemarin. Oke. Ini juga sudah, tapi perhitungannya mungkin gak banyak ya. Mungkin ini nanti akan menghabiskan banyak waktu, jadi kalian bisa menanyakan teman-teman kemarin yang sudah hadir, seperti ada Vino, Bintang. Bintang enggak ya, Bintang kemarin ada tugas. Oke, kemarin ada Kemal. Di sini Kemal belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Mungkin kalian bisa menanyakan teman-teman tersebut, karena kemarin tuh ya ada beberapa yang gitu ya nggak hadir. Oke, mungkin kita lanjut ke soal ini, soal selanjutnya aja ya, yang belum dibahas sama teman-teman ini. Oke, di soal nomor 4, menurut kalian gimana? Ada yang mau mencoba? Kalian boleh mencoba dulu ya, sambil kakak menerangkan. Nanti kalau semisal kalian sudah mendapatkan jawabannya, nanti kalian langsung bilang aja ya. Berapa? Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E. Oke, sini ada dua muatan ya, dua buah muatan. Ini A dan B. Nah, titik dikasih sebuah titik, ini titik P, berjarak 5 cm. Muatan titik berjarak 5 cm. Oke, ini ada dua muatan titik, ini jaraknya 5 cm. Lihat, 5 cm. 5 cm. Nah, karena titik A ini ke P, muatan A ini ke titik P, itu 2 cm, maka sisanya, sisa dari P ke QB itu nilainya 3 cm. Kemudian, yang ditanyakan, besar medan listrik di titik P. Besar medan listrik di titik P. Medan listrik itu apa? E ya. E-nya itu berapa? Nah, ini sama. Caranya sama seperti tadi. Yang nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Yang pernyataan berapa tadi? Pernyataan keempat. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini kita berarti mencari E total ya. E total yang dialami oleh titik P. Itu berapa? Nah, dari gambar ini kita bisa membuat sini. Kita bisa menganalisnya lewat ini ya. Ini ada tanda negatif. Ini ada, nggak ada ya. Berarti ini positif. Sedangkan titik ini itu cenderung dia anggap saja dia tidak memiliki muatan, tetapi dia mengikuti pengaruh dari muatan dari kuat medan listrik dari sebuah muatan ya. Oke. Nah, karena ini negatif, kita udah belajar tadi apa? Negatif itu menyerap apa memancarkan. Nah, seperti itu. Ini berarti arahnya kemana ya? Arahnya itu berarti ke itu ya, ke kiri kalau untuk QA ini. Sedangkan untuk yang QB, karena ini mendorong ya, mendorong keluar ini muatannya, maka ini juga ikut terdorong keluar. Nah, berarti arahnya akan sama-sama ke kiri. Karena sama-sama ke kiri, maka E totalnya kita jumlahkan antara muatan 1 dan muatan 2. E dari muatan 1 dan E dari muatan 2. E total sama dengan E1 ditambah E2. Ini untuk menghitung
Kalau kalian melanjutkan ini, berarti kalian menghitung besarnya ya, atau nilainya. Sedangkan untuk arahnya kita udah analisis tadi. Arahnya ternyata ke kiri, sama-sama ya, sama-sama ke kiri, atau menuju ke muatan A. Oke. Untuk S1, kita tahu rumusnya K kali Q1 per R kuadrat, tambah K kali Q2 per R kuadrat. Kita bisa mengeluarkan dulu untuk mempermudah perhitungannya. Jadi K ini kita keluarkan, turun Q1 per R. Ini RA ya, kita buat RA aja, RA kuadrat. Ini A juga. Oke. Oke, salah. Tambah QB per RB kuadrat. Nah, karena sudah seperti ini, kita tinggal mensubstitusi nilai-nilainya. K nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Dikali, dalam kurung, QA. QA nilainya berapa? Sini 4P ya. PC. PC ini maksudnya apa ya? Mungkin ini kita tidak hitung. Piko kolom. Oh, piko kolom. Piko Ya. kolom nilainya berapa? Mana? 10 pangkat minus 12. 10 pangkat minus 12. Oke, makasih ya infonya ya. 10 pangkat minus 12. Oke, makasih buat Nana mengenai informasi tersebut. Soalnya saya lupa. Ini 10 pangkat, berarti 4 ya. 4 kali 10 pangkat negatif 12. Per RA kuadratnya. RA kuadrat di sini masih senti ya. Kita ubah ke meter. Menjadi 0,2 meter. Nah, berarti di sini kita kalau mengkuadratkan ini ya, berarti ini nilainya sama aja seperti ini ya. Kita tulis 2 kali 10 pangkat negatif 1. 0,2 kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Ini untuk mempermudah kalau dikuadratkan aja. Kita tulis seperti itu. 2 kali 10 pangkat minus 1. Kita kuadratkan. Oke, kemudian ditambah lagi. Ditambah nilai yang QB. QB itu 18 piko coulomb. Berarti 18 kali 10 pangkat negatif 12. Per, ini 2 kali 10 pangkat 3 ya, 3. Maaf ini. Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Kita tulis di sini aja. Totalnya, maka nilainya menjadi, nih, kita tinggal menghitung. Ini kita kalau mengkuadratkan ini, nilainya berapa? 4 ya. Ini 4. Ini 10 pangkat negatif 2. Maka kita bisa mencoret 4 dengan 4-nya. Dan 2, jika kita menarik kita mengubahnya menjadi pembilang ya. Ini dari penyebut, kita ubah ke pembilang, maka tandanya akan berubah dari negatif menjadi positif. Berarti 10 pangkat negatif 12 dikali 10 pangkat 2, maka sama aja negatif 12 ditambah 2. Jadi masih 10 pangkat negatif 10 ya. Oke. Berarti yang di sini. Di sini ada 3. Kalau dikuadratkan menjadi 9. Terus 10 pangkat negatif 1. Jika dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 2. Nah, karena sudah dipangkatkan, kita tinggal melihat pembilangnya. Ternyata nilainya masih kelipatannya, berarti bisa dicoret ya. 18 dicoret dengan 9. Ini masih nilainya 2. Sedangkan ini 10 pangkat negatif 12 dibagi 10 pangkat negatif 2. Kita pindah ke pembilang, maka masih 10 pangkat negatif 10. Oke, karena sudah dapat nilainya semuanya ya, kita tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9. Ini kita kalikan dengan dalam kurung ini 10 pangkat negatif 10. Tambah 2 kali 10 pangkat negatif 10. Ini sama-sama 10 pangkat negatif 10 ya. Ini bisa dikeluarkan. Berarti nanti nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 10
ini dalam kurung, ini 1 tambah 2. Oke. Berarti nilainya ini tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 10. Berarti masih 10 pangkat negatif 1. Karena 9 tambah negatif 10 ya, masih negatif 1. Ya, terus 1 tambah 2, 3 ya. Jadi nilainya nanti 27 kali 10 pangkat negatif 1. Atau bisa juga ini nilainya nanti 2,7 ya. Tapi ternyata di sini nggak ada ya. Mungkin ada perhitungan perpangkatannya yang itu ya, salah ya. Ya, sebentar. Dari sini udah benar. Sini udah benar, 10 pangkat negatif 1. Gimana? Kira-kira ada yang salah di bagian mana? Ada yang tahu? Letak kesalahan perpangkatannya ada di mana? 0,2, betul kan? Atau ini pikokulon itu 11 apa 12? Emang 12 ya? Nanang. Ya, 12. 12 ya? Ya, piko. Oke. Berarti jawabannya ya harusnya kalau enggak Ya, A ya. 12. Oh iya, makasih ya. Tapi ini sepertinya ada kesalahan dalam perpangkatannya ini. Jawabannya kalau enggak A, C. Tapi pangkat di sini itu karena Q A. Ini Q A 4 kali 10 pangkat negatif 12. Betul. 4 kita coret habis. Pangkatnya menjadi 10 pangkat negatif 10 ya. Sama-sama 10, negatif 1. 7 kali 10 pangkat negatif 1. Oke. Oke, mungkin kita lewatin dulu aja ya. Ini karena kita udah yang penting tahu alur pengerjaannya ya. Ini tinggal ketelitiannya ini yang perlu ditingkatkan lagi. Kita yang penting kita tahu alur cara mengerjakannya. Oke, mungkin kita lewatin dulu aja ya. Karena ada kesalahan dalam perhitungan mungkin tadi. Kita coba mengerjakan soal selanjutnya. Nah, di sini ada 2 buah partikel A dan B, masing-masing bermuatan 20 mu coulomb dan 45 mu coulomb, terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga kuat medan di C itu sama dengan 0. Nah, ini yang kakak maksud ya. Ada sebuah muatan, ada titik di mana titik pengujiannya ya di antara A dan B yang menentukan bahwa nilai keduanya itu totalnya itu sama dengan 0. Jadi titiknya ini tidak terpengaruh tertarik kemanapun. Dia ternyata stabil atau tetap diam di antara muatan A dan muatan B-nya. Nah, biasanya kalau nilainya itu sama dengan 0, maka E totalnya itu nilai arahnya itu saling berlawanan. Nah, saling berlawanan itu tandanya berarti muatannya itu sejenis ya. Jenis muatannya itu sama. Oke. Berarti ini kalau positif, yang satu juga positif. Kalau yang satu negatif, berarti satunya negatif. Oke. Nah, ini karena 0 ya, berarti kita cara pengerjaannya masih sama. Kita analisis dulu yang diketahui ya, yang diketahui dulu di sini. Oke, yang diketahui di sini ada muatannya. Muatan ini plus 20. Yang satu ini 20 mu ya. Mu berarti berapa? 10 pangkat negatif 6 ya. Min 6. Negatif 6. Terus yang satunya lagi 45 kali 10 pangkat 6. Kemudian ternyata mereka berdua itu terpisah.
terpisah jaraknya itu 15 cm. Nah, di sini 15 cm. Nah, terus titiknya itu di antara A dan B. Di antara A dan B. Ini sama yang ini. Nilainya itu enggak setengahnya ya. Ingat-ingat itu, karena muatannya berbeda. Karena muatannya berbeda, maka nilainya itu enggak bakal setengahnya. Ini kayak 7,5, ini 7,5 itu salah. Salah ya. Nah, justru itu. Kita mencarinya itu dengan cara apa? Kita mencarinya dengan mengandaikan jaraknya itu sebuah X ya. X. Oke. Nah, karena jarak A ke titik C ini ya, ini titik C, ini itu X, maka jarak C ke B ini berapa? Muatan B. Kita berarti dapat menuliskannya bagaimana? Bukan variabel yang lain ya, tapi kita tulisnya 15 dikurangi X. Benar nggak? Sisanya kan? Sisanya ya. 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 Nah, berarti kita udah tahu jarak antara A ke C itu X, jarak ke C dan D itu sisa antara 15 dan X-nya. Oke. Nah, terus karena kita udah mengetahui nilai-nilai semuanya ini ya, kita udah menganalisis semuanya, kita tinggal masukkan atau menghitungnya di E-totalnya. E-total itu sama dengan E1, EA ya, EA, EAC ditambah dikurangi berarti ya. Dikurangi EBC. Nah, terus E-totalnya tadi sudah diketahui. Jika C itu terletak di antara AB, maka watt medan di C itu sama dengan 0. Maka E-totalnya itu sama dengan 0. Kemudian ini EAC, terus dikurangi EBC. Nah, karena sama dengan 0 ya, kita bisa memindahkan nilai negatif EBC ini ke ruas yang kiri ya. Nanti menjadi EBC itu sama dengan EAC. Atau kita balik juga nggak apa-apa. Jadi EAC sama dengan EBC. Sama aja ya. Sama aja. Nah, kita coba menghitung yang ini aja ya, biar nggak kebalik nanti. Karena E itu nilainya K kali QA per RA kuadrat sama dengan K kali QB per RB kuadrat, maka di sini ada konstanta yang sama ya. Kita bisa mengeliminasi keduanya. Kita bisa membagikan ya, membagi di sini dibagi K, di kanan dibagi K, maka saling meniadakan. Oke, jadi kita tinggal mendapatkan nilai ini. QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Nah, QA nilainya berapa muatannya? Muatannya di sini. 20 kali 10 pangkat negatif 6. Habis di sini ya. 20 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, terus di sini di per RA kuadratnya. RA kuadratnya di sini X ya. Jadi di sini X kuadrat. Ini sama dengan di sini QB-nya berapa? 45 ya. 45 kali 10 pangkat negatif 6. Per di sini RB-nya. RB-nya ternyata 15 negatif X. X ya. 15 negatif X. Nah, kita kuadratkannya di luarnya ya. Jangan kita tulis saja. Jadi nanti sering terjadi kesalahan di situ. Nanti yang dikuadratkan malah X-nya aja. Tapi kita kasih tanda kurung untuk agar kita tahu bahwa yang dikuadratkan itu bukan hanya X, tapi semuanya ya, 15 negatif X-nya. Oke. Nah, karena ada yang nilai yang sama ya, kita langsung coret aja biar nanti perhitungannya lebih mudah. Di sini ada 10 pangkat negatif 6. Kita coret dengan 10 pangkat negatif 6. Sedangkan yang 20 sama 45 ini kita bagi dengan sama-sama kita bagi dengan 5 ya. Karena ini kelipatan 5. Kita bagi dengan 5, maka masih 4. Kita bagi dengan 5, masih Perbanding 9. Oke, nah
karena kita sudah dapat ya, nilainya di sini 4, di sini 9. Maka kita tinggal memindah ruas saja. Kita pindah ruas 4 ini ke kanan dan yang ini ke kiri dengan cara mengalihkan silang ya, mengalihkan silang. Jadinya kalau ini kita pindah ke kiri, maka awalnya jadi penyebut ya. Di sini penyebut, maka kalau kita pindah ruas ke kiri jadi pembilang. Jadi 15 negatif X kuadrat per X kuadrat. Oke. Sedangkan di sini ini masih tetap. Nah, karena 4 di sini statusnya itu sebagai pembilang, kalau kita memindahkan ruas atau kita mau melewati ruas sama dengan ini ya, sama dengannya ini, maka akan menjadi penyebut. Oke. Nah, ini karena sama-sama kuadrat ya, kita bisa menuliskan seperti ini. 15 min X per X. Ini kita keluarkan kuadratnya. Ini 9 bagi 4 ya, 9 per 4. 9 per 4. Nah, karena di sini kuadrat ya, kita bisa menghilangkan kuadrat dengan cara mengakarkan nilainya ya. Mengakarkan nilainya. Berarti kita hapus, kita ubah ini di akar. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Ya. Di sini 15 negatif X per X sama dengan akar dari 9 per 4. 3 per 2, 3 per 2, Bang. Betul, 3 per 2. 3 per 2. Nah, maka nilainya ini akan menjadi, kita pindah ruas semua ya, dengan cara mengalihkan silang tadi, sama caranya. Ini 2 dikali 15. Saya tulis saja. 15 negatif X. Sama dengan 3X ya berarti. 30 min 2X. Betul, 30 min 2X. Ini sama dengan 3X. Oh, maka kita pindah ruas ya. Ya. 30 sama dengan 5X. X-nya nanti nilainya 6. Nah, dapat ya. Sini ada 6 enggak? Ada ya? 6. Nah, nilainya ini 6 ya. 6-nya itu tadi menanyakan apa? Letaknya ya. Letak C dari A. Oh, belum tentu 6 ini. Kita coba dulu. Ini tuh nilai X ya. Sedangkan nilai X itu tadi untuk menandakan apa? Nilai A ke C. Oh ya, udah langsung ya berarti ya. Oke, nilai A ke C. Ini 6. Betul. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari C ke B nih, atau B ke C, ini nilainya kan 15 negatif X. Berarti kita kita coba hitung juga ya. RBC-nya ini nanti 15 negatif X. Berarti 15 kurangi 6. 9 ya. Nah, jadi jaraknya itu tidak setengahnya ya. Kita tahu bahwa dari perhitungan ini kita berarti sudah tahu bahwa jaraknya ini itu ternyata 6. Sedangkan di sini itu 9. Berarti tidak di tengah-tengah. Kita ilustrasikan berarti ya di sini ya. Ini lebih agak dekat dibanding yang B ini. Ini 6, ini 9. Jadi tipsnya itu ya. Tipsnya kalau nilainya 0 berarti muatannya, jenis muatannya itu sama ya. Sama, jadi akan saling menolak. Dan karena saling menolak, itu E totalnya itu bertanda negatif. Maka kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, terus untuk jaraknya sendiri, itu kalau nilai muatannya itu berbeda, maka jaraknya juga berbeda. Nggak boleh sama. Oke. Nah, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai muatannya, maka jaraknya harus semakin jauh. Kalau semakin rendah ya, rendah dibanding muatan yang satunya lagi, itu semakin kecil atau rendah, itu muatannya itu semakin dekat. Oke, tipsnya itu ya, untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita lanjut ya, atau ada yang mau tanyakan di sini? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini soal yang ke-6. Soal yang ke-6 ini ada sebuah bola konduktor. Nah, ini diilustrasikan ya. Ada sebuah bola konduktor.
jari-jarinya itu 9, jari-jari bolanya ini. 9 cm ya. Terus diberi muatan, sebuah muatan 6 milikulom. Milikulom berarti berapa? 10 pangkat negatif 2 ya? 10 pangkat negatif 2. Atau 3? 2 ya? 2. Terus besar kuat medan listrik dan potensial listrik. Yang ditanyakan E sama V-nya pada titik yang berjarak 3 cm. Titik dari 3 cm dari pusat bola. Berarti di dalam apa di luar? Di dalam apa di luar? Kalau ini 9 ya. Kalau di sini ditanyakan ada sebuah titik untuk menguji sebuah beda potensial sama kuat medan listrik ya. Kita kasih titik di sini. Dalam atau Dalam ya? dari pusat kota, dari pusat bola dibilang kan? Ya, berarti di dalam ya? Dalam. Betul. Berarti di dalam ini jaraknya 3 cm. Jaraknya 3 cm. Nah, kira-kira nilainya itu berapa? Kira-kira nilainya itu berapa? Di sini yang ditanyakan ya, yang ditanyakan itu E sama potensial listriknya. Oke, kita coba. Yang penting kalau soal seperti ini kita tahu konsepnya. Kita kemarin sudah belajar mengenai konsep dari bola konduktor. Ada dua pengujiannya. Yang pertama itu kuat medan listriknya, terus yang kedua itu V-nya. Kalau kuat medan listrik, ketika ada sebuah titik itu diletakkan di dalam sebuah bola konduktor, maka nilainya itu, ini saya buat ya, ini R kecil, ini R besar ya. Kalau ada sebuah titiknya itu R-nya itu kurang dari R atau di dalam ya, ini maksudnya ya, itu nanti E-nya sama dengan 0. Oke. Karena apa? Karena kalau bola konduktor itu diberikan sebuah muatan. Muatannya itu tersebar merata di permukaannya saja. Di permukaannya saja. Jadi nilai muatan di dalam bola konduktor ini itu 0. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau titiknya di dalam bola muatan berarti nilainya 0. Oke, terus untuk R yang nilainya itu sama atau R-nya itu jari-jarinya sama dengan R besar atau muatan dari jari-jari dari bola konduktor ini, itu E-nya nilainya akan E-nya akan menjadi K kali Q1. Tergantung muatannya ya, nilai dari muatannya. Ini Q besar berarti. Karena muatan yang tersebar merata di sini. Per R kuadrat. Nah, R-nya nanti akan menjadi R ya, karena sama letaknya di tepi ini ya. Terus R-nya ketika lebih dari R. Lebih dari R, berarti di luar ya. Nanti E-nya nilainya akan bernilai K kali Q per R kuadrat. Tergantung jaraknya nanti seberapa. Kalau misal ini kita kasih contoh, ini jaraknya 12, maka ini ikut 12. Kalau 20, maka ikut 20. Seperti itu. Semakin tinggi jaraknya, maka nilai E-nya akan semakin kecil. Karena ini berbanding terbalik ya, dan terbaliknya pun malah kuadrat. Maka akan semakin kecilnya itu semakin, kalau di grafik ya, maka akan semakin melengkung. Semakin melengkung ya. Semakin melengkung. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang beda potensial bagaimana? Kalau R-nya itu di dalam, atau berarti sebelumnya seperti ini ya, R kecil itu kurang dari R besar, maka V-nya itu akan bernilai sama. Sama ketika R-nya itu sama dengan R. Ini V-nya sama-sama ya. Sama. Nilainya itu K kali Q per R. Ini K kali Q per R. Jadi yang membedakan itu cuma satu ya, ketika di dalam. Kalau di luar itu tetap bergantung pada nilai. Nilai V-nya itu K kali Q per R. Tergantung jaraknya ya.
tergantung jaraknya. Tapi perlu diingat juga rumusnya ya. Kalau di E itu R-nya itu dikuadratkan. Kalau di V itu R-nya itu tidak dikuadratkan. Cuma seperti itu. Nah, kita masuk ke soalnya ini. Di sini yang ditanyakan E sama V-nya. Berarti E-nya ini yang di dalam. Berarti nilainya berapa? Nilainya berapa? Sini kita coba belajar ya. Nilainya itu 0 ya. 0. Nah, berarti kita udah langsung tahu ya jawabannya. Oh, belum tentu. Ini bisa aja sama-sama 0 ya. Tapi karena kita udah membahas tadi, ternyata enggak sama dengan 0. Masih ada nilainya. Berarti nilainya B ya, kalau mau langsung jawab ya. Tapi kalau mau memastikan nilainya, maka kita hitung. V-nya berarti K, 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q-nya. Q-nya muatannya berapa? 6 kali milikulom. 6 kali 10 pangkat negatif 2. Per R. R-nya itu enggak dikuadratkan ya. Berarti di sini kita ikut yang 9 ya. Bukan yang 3. Kita ikut yang 9. Berarti 9 kali 10 pangkat negatif 2. Oke. Sudah ya. Berarti kita tinggal mencoret ya. Mencoret nilainya. Coret nilainya. Sepertinya ini itu ya. Tandanya ada yang salah ya. Kalau kita coretkan habis ya. Ini kita coret juga dengan ini habis. Nanti nilainya 6 kali 10 pangkat 9. Ternyata milikulom itu bukan 10 pangkat negatif 2. Tapi 10 pangkat berapa? 6 ya. 10 pangkat 6. Oh ini sepertinya mil harusnya. Ini salah nulis ini. Enggak punya apa? Tandanya ya. Harusnya mil jadi 10 pangkat 6. Negatif 6. Kalau ini 10 pangkat negatif 6, maka kalau kita coret dengan ini masih 10 pangkat 4 ya malah ya. Malah lebih banyak ya. Oke. Ini kalau 10 pangkat 4. Ini harusnya lebih kecil. Ini negatif 9 ya. Negatif 9 atau 9 sih? Ini harusnya negatif. Ini berarti positif 6 ya. Positif 6. Berarti yang positif 6 itu apa? Megakulom. Masih ada mega. R-nya, jaraknya ya. Jaraknya di sini jaraknya. Oke, yang salah di sini ya. Ternyata muatannya. Ini udah betul ini. Bahwa saya salah ngasih tanda. Ini 10 pangkat negatif 6. Dengan di sini itu 10 pangkat negatif 2. Jadi betul, ini kalau kita coret, ini masih 10 pangkat negatif 4. Nah, berarti kita kalau mau menghitung, ini nanti masih 6 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, jadi betul ya, jawabannya B. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini sudah jam 5 ya, tahu ini kalau mau dikeluarkan, jadi akhiri langsung. Kalau kakak sih ingin coba satu soal lagi ya. Kita mungkin coba lihat soalnya ya. Saya post dulu kalau ada yang mau tanya. Oke, saya post. Nah, di sini kapasitas kapasitor yang diperkecil dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, ini sudah masuk kapasitor ya. Masuk kapasitor. Nah, di kapasitas kapasitor ini yang pertama ada pernyataan ruang antar lempeng ketika diisi sebuah minyak. Nah, biasanya itu vakum ya, vakum. Vakum. Kalau vakum nilainya berapa? Ada masih ingat? Nilainya kalau kapasitas kapasitor. Ada yang tahu rumusnya? Nah, dengan pasangan seri beberapa kapasitor. Nah, nilainya seri. Kita udah belajar kemarin persamaan-persamaannya. Terus ada jarak kedua lempeng diperkecil. Jarak dari D-nya dengan diperkecil. Terus luas lempengnya diperkecil. A-nya ini berarti. A-nya. Nah, di kapasitas kapasitor ini ada yang masih tahu rumusnya bagaimana? Saya agak lupa ya.
Kapasitas. Kalau tahu itu ya, coba bantu kakak ya. Agak lupa kan. Oke, rumusnya C sama dengan Q per V. Atau ini bisa menjadi Q kali A per D. Itu juga ini jadi K kali E0 kali A per D. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, biasanya kalau di sini bukan yang kita ketahui kan Q itu sama dengan CV. Nah, ternyata di sini kita bisa ubah Q-nya, Q-nya atau V-nya ini. Ternyata ada rumus lain ini, Q kecil ini, kecil ya. Kecil kali A, luas penampaknya di per D. Di sini ada K kali E0 kali A per D. Nah, terus yang di sini itu ketika dikasih sebuah minyak ya, minyak, berarti bukan vakum lagi. Itu nanti bagaimana? Nanti ada penambahan perhitungannya ya. Penambahan sebuah variabel lagi, yaitu seper E permeabilitas atau apa itu namanya. Nah, itu nanti jadinya kalau tidak vakum maka akan lebih kecil ya nilainya ya, karena dibagi E dari minyak. Maka kalau kita lihat di sini kapasitor dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut. Berarti kalau kita kedua ruang ya, antar lempeng ini kita kasih sebuah minyak, maka nilainya akan lebih kecil ya. C-nya akan menjadi lebih kecil dibanding C awalnya ketika vakum. Oke, berarti yang nomor 1 betul ya. Betul. Terus kemudian ketika dipasang seri, ada beberapa kapasitor yang dipasang seri. Nah, kita lihat kalau kapasitor yang dipasang seri, kita misal begini. Ini ada sebuah kapasitor. Kita pasang seri. C, dan C. Oke. Nilai dari C kalau seri itu bagaimana? Seper C total ya. Total sama dengan seper C tambah seper C tambah seper C. Kalau kita jumlahkan semua, nanti menjadi C. Totalnya itu 3 per C. Sedangkan C totalnya kalau kita pindah ke atas ya, kalau kita bagi menjadi C atas pembilang, maka nilainya adalah seper 3C. Nah, ternyata betul. Ternyata yang awalnya 1, maka nilainya menjadi sepertiganya, maka atau lebih kecil ya, malah lebih kecil. Berarti jawaban yang kedua juga betul. Terus yang jawaban nomor 3, jarak kedua lempeng itu diperkecil. Ini ada 2 lempeng, ini D ya, jaraknya itu berarti D, kalau positif semua ya. Positif berarti ini menuju ke negatif, negatif semua. Maka ini jaraknya itu ternyata D, ini muatannya. Ini kuat medan listriknya yang mengarah ke negatif, ke lempeng negatif. Ini jaraknya awalnya D ini ya. Kalau kita perkecil, maka C-nya itu juga diperkecil nggak? Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada rumus ini sama rumus ini. Kita ambil rumus ini ya, karena sama-sama di penyebut. C IP A per D. Nah, yang disinggung di sini itu ternyata jaraknya. Berarti C itu sebanding dengan seper D. Oke. Nah, kalau D-nya itu diperkecil, maka nilai C-nya itu semakin banyak apa semakin kecil? Semakin banyak ya.
Semakin banyak apa semakin kecil? Kalau D ya, diperkecil, maka nilainya ini akan semakin banyak. Oke, jadi seperti itu ya. Ternyata ini enggak ya. Kita lewatin dulu. Sepertinya ini tidak. Terus yang keempat, luas lempengnya diperkecil. Luas lempeng itu A ya. A. Nah, karena ini sebanding ya, C sebanding dengan A. Maka kalau A diperkecil, maka C-nya juga jadi kecil. Berarti yang 4 ini betul ya. Yang 4 ini betul. Sepertinya yang satu ini kebalik ya. Kayaknya nilainya ini itu di sini ya, diperkecil. Jadi harusnya itu kayaknya sebanding. Kayaknya sebanding. Bentar, saya cek dulu ya. Kalau sebanding berarti yang nomor 1 salah ya. Jadi tadi saya menariknya atau menulisnya itu di penyebutnya. Kapasitor yang ketika tidak vakum. Maksud dari vakum itu ya, kalau hanya udara, kalau hanya berisi udara, malah hanya keluar malah barangnya. Nah. Rumus kapasitas. Oh iya, ternyata senilai ya. Harusnya rumusnya C sama dengan ER E0 A per D. Oke. Bukan di penyebut ya, ini salah ternyata. Ternyata sebanding. C-nya itu ternyata sebanding dengan ER. Jadi kalau kita tambah dengan sebuah permitivitas relatif. Kita tambah permitivitas relatif sebuah benda lain, maka nilai C-nya ini akan semakin bertambah. Kalau cuma vakum, ini kan nggak ada ya, berarti nilainya akan sama ya. Tapi kalau kita tambah dengan ER ini, atau permitivitas relatif ini, maka C-nya akan bertambah. Berarti nanti nilai C-nya itu ini kebalik. Ini kebalik ya. Harusnya ini C yang awal itu lebih kecil daripada C yang akhir. Atau C ketika sudah diberikan sebuah permitivitas relatif berupa minyak ini ya. Jadi yang satu ini salah ya. Salah. Berarti yang betul jawabannya apa? 2 dan 4. 2 dan 4. 1 salah, 3 dan 3 itu salah. 3 juga salah ya, berarti ya tadi ya. Memang benar, 3 itu salah karena C, karena kalau jaraknya itu diperkecil, maka C-nya akan semakin besar, karena berbanding terbalik. Oke, alasannya seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Sebelum kata akhir ya. Ada yang mau tanyakan? Atau di sini ada yang sudah punya kontaknya Bapak? Bapak itu mau niatnya itu membuat grup. Kalau kalian mau ada yang tanyakan tentang tugas kuliah atau tugas sekolah atau soal-soal fisika yang mungkin kalian belum paham, nanti kalian bisa kirim ke grup. Nanti kita mencoba untuk belajar bersama ya, bukan kakak aja yang nanti menjawabnya, tapi kalian dipersilahkan atau diperbolehkan untuk juga membantu teman yang lain untuk menjawab soalnya juga ya. Karena fisika itu anggapan orang itu pasti sulit ya. Anggapan itu sulit karena banyak perhitungan yang rumit seperti itu. Tapi ya kalau kita sudah tahu konsepnya, sudah tahu alur pengerjaannya, itu nanti akan menjadi lebih mudah. Oke, dari sini mungkin kakak itu ya kasih nomornya aja, nanti kalian bisa mengecatnya. Gimana, setuju nggak kalau dibuat grup? Setuju nggak? 18, 20.
Ini ya, nomor WA kakak. Nanti kalian bisa chat aja. Nanti kalau sudah chat, nanti kakak coba buat grupnya. Nanti kalian bisa undang teman-teman yang lain yang sekiranya di sini belum join. Nanti kalian masukkan aja ke grupnya nanti yang kakak buat. Ini kalian bisa mengirimkan soal atau materi atau apapun itu yang berhubungan dengan fisika ke grup. Nanti kita diskusikan bersama ya. Kita coba mengatasi permasalahan yang kalian terima dalam mengerjakan atau memahami sebuah konsep. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu. Ini dicatat ya, atau kalian masukkan ke kontak HP kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar pada sore hari ini. Mohon maaf kalau kakak ada kesalahan ya dalam menyampaikan materi atau apa, karena kakak juga masih belajar di sini. Terus kalian tetap semangat ya buat belajarnya. Yang sekolah berarti semangat di sekolahnya, dan buat yang gap year tetap semangat ya karena kakak dulunya juga gap year. Mungkin sampai sini dulu ya, kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri belajar sore hari ini dengan membaca doa masing-masing ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Akan cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Salam. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bi. Oke, sama-sama.